Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania, masih dengan baju yang sama. Karena ini satu hari saya buat dua video, dua konten ya. Konten kali ini saya mau kirim duit teman-teman, soalnya habis bayaran, habis gajian, jadi langsung tak budal noyo. Biar apa? Dan orang tak nganggur, karena nek dicekeleng tangan iku kok ujuk-ujuk entek mbuh jluntrunge nanti ya toh mbuh gawe apa wis pokoke dadine boros ra karuan malahan. Ya udah, ini sekalian mau keluar beli salon pas buat nenek. Jadi nanti mau sekalian mampir apotek, terus mampir ke warung Vietnam. Mau beli apa? Mau beli paketan internet, soalnya paketan internet nanti sore habis. Saya tuh nggak sukanya paketan internet Ivu ya, karena apa? Dia itu nggak ada aba-aba ujuk-ujuk nanti sore jam segini habis kayak gitu ya. Nggak ada aba-aba satu hari sebelum atau 2 hari sebelum gitu ya. Kan kita bisa cepat-cepat gitu. Nek kalau pas habisnya itu malam, terus ujuk-ujuk nanti jam 9 malam habis, terus SMS-nya udah jam 6 malam lah. Kita nanti malam nggak bisa main HP dong ya kan? Sebenarnya saya tuh disediai wifi teman-teman. Saya tuh ada wifi ya barengan sama Pak Bos gitu ya, wifi-nya Pak Bos. Tapi karena wifi-nya itu di lantai atas ya, jadi itu kalau di bawah kayak gini itu nggak nyampe wifi-nya, sinyalnya itu ngadat. Jadi yo repot juga kan, sedangkan saya itu aktivitasnya itu banyak di bawah di area dapur ini. Jadi sinyalnya itu nggak nyampe gitu loh, sampai kudu diumbul-umbul kayak ngene HP-ne gitu loh. Jadi kan nggak enak yo. Akhirnya aku beli paketan internet sendiri dan lebih enak, lebih leluasa, lebih lancar juga nggon apa internetnya ya kan. Kalau menggunakan wifi-nya Pak Bos itu susah pokoknya wis. Buat teleponan aja nggak nyambung, nggak nutut sinyalnya. Ya udah, yuk kita keluar dulu ya. Sampai jumpa nanti di sana. Di sana mana? Di Seven entah di mana. Wis pokoknya aku tak syuting ke mbok nyitik ya teman-teman. Ya udah, yuk. Ini nenek kebetulan juga sudah tidur, jadi so tak tinggal. Ya udah ya. Sampai jumpa nanti. Cus. Nah, ini saya mau bawa sampelnya. Ini salon pasnya nenek. Jam 3:30 kita keluar dulu. Di luar masih panas banget, berisik ya teman-teman. Itu lagi ada apa, tukang sebelah rumah geruduk. Kita lewat jalan tikus. Bismillah. Ini jalan pintas biar cepat. Badalah. Iya, tuh kan. Yang kecil. Ayo main ke Ivu. Yang total 600。谢谢，拜拜。到付的。到付。应该没有什么
要买5包，几包？5包5包哦。好。好。等一下哈。好。还是买小瓶一点。好。400块找您，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜。Nah, alhamdulillah sudah nyampe rumah. Mampir-mampir ya tadi teman-teman, ini beli ini salon pasnya nenek ya, ini kayak apa yo ya salon pas kayak koyok gitu ya. Ini beli 5 biji 5 bungkus. Terus tadi mampir beli sayuran sekalian, soalnya uangnya nenek kok masih turah gitu, masih ada sisa. Ya wis tak buat beli sayuran sekalian. Beli kol juga, ini kan awet kalau beli 1 butir kayak gini, 1 gelondong kayak gini ya, bisa untuk 3-4 kali masak gitu. Terus tadi ini beli kecap habis, sama ini kartu internetnya kayak gini teman-teman, ini per bulan 600 NT, kisaran 300.000 kali ya. Ini halah le nganggo arep sak jebole iki tak terbatas tak terhingga wis pokoknya los dol internetan sepuasnya. Nah ini sisanya, aduh ya Allah, ini sisa uangnya nenek masih 200. Tadi nenek bawain aku 1000 NT, ini masih 280 ya. 280, berarti tadi saya belanja habis 720. Saya lihat dulu informasinya, tadi saya kirim duit ya. Saya mau lihat dulu informasinya. Saya tadi soalnya kirim ke beberapa rekening, 3 rekening. Saya kirim ke 3 rekening, itu rekeningnya bapak, rekeningnya mama, sama rekeningku sendiri. Kalau rekeningku sendiri itu nggak bisa dibuka teman-teman, nggak bisa ditengok ya. Soalnya saya dulu nggak hubungkan ke M-Banking, jadi nggak bisa dilihat sudah berhasil masuk apa belum. Saya kirim ngisi rekeningku itu karena saya sendiri di rumah punya BPJS yang setiap bulan itu secara otomatis ngambil motong sendiri lewat rekening gitu loh. Nah jadi setiap bulan itu kepotong untuk bayar BPJS. Karena saya itu sudah kakak sendiri sama anak, jadi motongnya sama punyanya anak saya gitu. Kan bikin BPJS di Indonesia itu harus per kakak ya. Nah kayak gitu. Terus punya bapak sendiri juga iya. Punya bapak sendiri kan per 3 orang, soalnya ada mama, bapak sama adik saya. Jadi per bulan itu dipotong lewat rekeningnya bapak. Lah kalau ke rekeningnya mama itu khusus untuk ya tiap saya kirim nabung juga di sana. Jadi rekeningku itu bukan untuk nabung ya, itu hanya untuk menyediani supaya BPJS ku itu tetap jalan. BPJS ku sama anakku itu tetap jalan gitu. Soalnya ya bukan berarti kita bikin BPJS tuh berharap sakit, enggak ya teman-teman. Tapi saya ngambil pengalaman dari mama saya. Mama saya itu dulu pas zaman belum ada BPJS. Ya Allah, Masya Allah, wis pokoknya ya. Jadi per berobat itu bayarnya Masya Allah banyak sekali. Per berobat bayarnya banyak sekali lah. Untuk ekonomi kita ini yang ya di bawah rata-rata gitu ya, kayaknya ya perlu juga, karena khususnya untuk mama saya ini ya yang per minggu, kalau dulu itu masih per bulan. Jadi mama saya itu pejuang sehat itu dari zaman 2012 itu udah bolak-balik ke rumah sakit. Mamaku tuh cuma pengen ngoyak nyowo teman-teman ya. Dari zaman saya tuh masih kerja di Semarang dulu. Jadi dari zaman 2012 mamaku tuh sudah
ya keluar masuk rumah sakit untuk berobat, ngoyak sembuh gitu. Karena mamaku dinyatakan punya sakit gula diabetes itu dari zaman 2012 itu. Dan makin kesini itu makin banyak. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya mama itu sampai sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat. Meskipun sekarang beliau itu sudah menggunakan suntik insulin ya. Jadi beliau itu sebelum makan harus nyuntik insulin dulu. Ya buat ben iso merasakan seperti orang-orang yang sehat gitu ya, biar bisa makan gitulah teman-teman. Soalnya kalau nggak menggunakan suntik, kebanyakan minum obat itu juga nanti yang kena lambung atau nggak bisa sampai ke ginjal. Jadi untuk apa ya, untuk ngawekani, untuk menjaga atau mencegah supaya nggak sampai kena kemana-mana, yaitu tadi nyuntik insulin per setiap mau makan. Jadi sehari itu nyuntiknya 3 kali. Itu sudah berjalan selama beberapa tahun inilah sampai sekarang gitu. Jadi kenapa saya juga bikin BPJS, bukan berarti ngarep sakit, enggak ya teman-teman, tapi jujur berobat di Indonesia itu memang biayanya sangat-sangatlah mahal. Jadi untuk ukuran kita ini ekonominya yang di bawah rata-rata itu jujur keberatan. Sekali periksa itu harus mengeluarkan beberapa uang, dan belum tentu pas berobat itu langsung sembuh ya. Nanti harus, kan ada juga itu yang harus kontrol gitu, dan berkontrol kan harus mengeluarkan uang juga. Kemarin pengalaman pas anakku sakit masuk rumah sakit karena ada BPJS itu, jadi terbantu banyak banget. Anakku waktu itu opnam seminggu lebih, dan jujur sangat ngebantu karena ada BPJS itu. Begitu teman-teman, bukan apa-apa ya. Jadi bukan berarti kita itu ngarep sakit, enggak. Tapi kalau di sini mungkin ya, kalau di Taiwan ini bisa dibilang itu Cienpoka. Itu Cienpoka itu juga seperti kartu Askes. Itu per bulan juga kita pajak. Yo pajaknya yo kita ngangsur per bulan kayak gitu. Jadi kita bayar sendiri per bulan. Terus nanti kalau di saat kita sakit itu biayanya nggak begitu mahal. Jadi bisa dibilang itu meringankan kita. Yo jogo-jogo lah, jenenge wong kan nggak sehat terus gitu loh. Yo muga-muga diparingi sehat terus. Tapi jenenge wong urip kan yo mesti melewati, ada masa sakitnya, ada masa pas sehatnya, ada masa yus pokoknya iku ki sebagian dari kehidupan gitu aja ya. Nah jadi kan kalau pas dilalah pas sakit, terus dilalah ki opnam gitu ya, itu sangat membantu BPJS itu teman-teman. Dan di sini pun juga kita meskipun TKW, kalau yang resmi itu kita juga ada kartu Askes itu untuk jagani kalau pas amit-amit sakit terus opnam atau harus berobat membutuhkan biaya yang banyak. Nah itu bisa membantu banget gitu teman-teman. Jadi dengan adanya BPJS itu menurutku ya sangat membantu, terutama untuk yang sudah mempunyai sakit. Contohnya siapa ya, mamaku sendiri itu, beliau itu pejuang sembuh dari tahun 2012 sampai sekarang. Jadi saya ngambil pengalaman dari orang tua saya sendiri gitu teman-teman ya. Meskipun di Indonesia ya pasien BPJS sama pasien umum itu sangat terlihat jelas perbedaannya, caranya memperlakukan itu kelihatan jelas ya, sangat berbeda. Tapi alhamdulillah dengan adanya BPJS itu sudah sangat membantu banyak. Meskipun BPJS kita ini BPJS mandiri ya teman-teman, bukan yang bantuan dari pemerintah itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pengalaman saya waktu cuti tahun 2019, waktu itu mama saya itu kecelakaan ya. Terus mama saya tuh masuk rumah sakit, dan di situ saya benar-benar lihat perbedaan pasien yang BPJS itu gimana dan pasien yang umum itu pelayanannya gimana. Sangat terlihat jelas, sampai saya itu jujur ya, karena sering melihat pelayanannya di sini di Taiwan ini, meskipun saya ini orang luar ya dari Indonesia, di sini tuh pelayanannya sangat nggak ada perbedaan. Semuanya disamarata, ramah-ramah susternya, dokternya juga sigap. Bukan saya membeda-bedakan ya, tapi karena saya pernah mempunyai pengalaman, jadi saya bisa cerita. Dan itu faktanya.
Sampai dulu pas karena mama saya tuh nggak ditangan-tangani, sedangkan mama saya tuh yang ada di pikiran yang ada di pikiran saya tuh bukan darah-darahnya, itu bukan, justru penyakit dalamnya mama saya gitu. Soalnya mama saya itu waktu itu udah wis, maksudnya ya hanya berbaring terus tutup mata, nggak mau ngomong karena saking sakitnya mungkin ya. Jadi wis pokoknya waktu itu perasaan saya tuh wis campur aduk gitu teman-teman ya. Sampai saya tuh marah sama susternya, sampai saya tuh marah ke resepsionisnya yang ada di sana ya. Dan ya saya bicara jujur gitu loh, kalau pelayanannya kok kayak gini banget, sedangkan mama saya itu berbaring dari tadi udah berjam-jam teman-teman. Dan ada pasien umum yang datang belakangan tapi dia itu disikkan. Yo saya paham lah ya. Saya paham kalau pasien umum itu membayar sepenuhnya. Iya saya paham. Tapi kan ya gimana ya? Teriris banget di hati melihat seperti itu, sedangkan ini orang tua saya itu berbaring gitu. Sedangkan orang tua saya ini terbaring lemas, dan waktu itu mau masuk umum sudah nggak bisa karena kita daftarnya dari awal itu sudah menggunakan BPJS. Jadi mau masuk ke umum itu sudah kayak harus ganti berkas gitu loh teman-teman. Jadi ribet lagi. Akhirnya ya udah mau nggak mau ya harus nunggu gitu. Jadi dari pengalaman itu, waktu adikku kecelakaan ya, dan dia patah tulang di sini. Bukan saya sombong atau saya itu pengen jek duit yo. Langsung tak masuk ke umum karena saya pernah mempunyai pengalaman ibu saya waktu itu. Dan itu saya jelas lihat, bukan kata jari ini lagi ya, bukan katanya lagi. Tapi waktu itu pas mama saya kecelakaan itu saya ada di sana yang nungguin dari awal sampai selesai, itu saya yang ada di sana. Karena saya benar-benar pengen lihat gitu loh, perkembangan ibu saya di sana itu gimana, pelayanannya di sana itu seperti apa. Jadi benar-benar saya yang nungguin ibu saya. Dan waktu adik saya kecelakaan mengalami patah tulang di sini, langsung tak masuk ke umum teman-teman. Karena belajar dari pengalaman yang sudah itu. Bukan pengen jek duit, apa pengen jek iso bayar gitu, enggak. Jujur enggak teman-teman. Tapi saya itu karena saya pernah punya pengalaman emas saya yang sudah tidak ada karena meninggal. Jadi saya itu cuma punya saudara satu-satunya adik saya ini ya. Yo piye carane lah kuih teman-teman ngoyak, karena saya tuh kalau ada kata-kata kecelakaan tuh trauma banget. Waktu mas saya meninggal dulu juga karena kecelakaan. Jadi itu langsung tak masuk ke umum dan alhamdulillah langsung ditangani, langsung operasi paginya karena patah tulang ya. Dan di sana itu ada pasien yang menggunakan BPJS, patah tulang kakinya dua-duanya. Adik saya sudah selesai operasi, yang pasien BPJS itu sama sekali belum ditangani. Padahal di sana sudah 4 hari, bayangkan. Jadi bener-bener ketok melok-melok nengarep moto perbedaan yang menggunakan BPJS sama yang tidak menggunakan BPJS. Jadi bisa dibilang perbedaan yang menggunakan BPJS sama yang pasien umum itu sangat berbeda. Kenapa nggak semuanya disamaratakan menggunakan BPJS aja gitu? Kalau misal yang golongan kaya nih, oke, kamu pakai BPJS yang VIP wes misal ya, menggunakan BPJS yang kelas 1 misal wes. Terus untuk BPJS, untuk pasien yang ekonominya di bawah rata-rata, kamu menggunakan BPJS yang kelas 3. Kenapa nggak dibikin semuanya itu menggunakan BPJS? Jadi bisa dibilang BPJS itu kartu akses gitu, yang setiap bulan itu ada tagihannya, yang setiap bulan itu ditarik pajak. Kenapa nggak semuanya itu disamarata gitu loh? Jadi nggak ada lagi pasien yang umum sama pasien yang BPJS gitu loh. Nanti pasien umum itu didisikkan, Mas yo nggak ono kamar yo di ono ke kamare. Saking pelayanannya yang umum itu wis koyok raja di rumah sakit. Padahal sama-sama ini ngoyak nyowo, golek obat, podo-podo berobat gitu loh. Kenapa nggak disamaratakan aja menggunakan, semuanya menggunakan BPJS. Jadi setiap maksudnya setiap periksa itu menggunakan kartu BPJS itu. Kenapa nggak dibikin kayak gitu aja? Jadi kan bisa melayaninya itu bisa adil gitu loh.
sembuh lah wis pokoknya. Tapi yo matur nuwun banget karena dengan adanya BPJS ya itu sudah meringankan berobatnya mama saya yang mengalami sakit komplikasi dari tahun 2012 sampai sekarang. Kalau nggak ada BPJS mungkin ya wis sembuh, wis menghabiskan beberapa dan wis nggak ngerti lagi. Dan itu sangat membantu sih. Cuma ya itu tadi minusnya itu kenapa harus dibedakan dan kelihatan banget perbedaannya pasien yang umum sama BPJS. Yes, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Ini malah jadi cerita banyak sekali ya, dan ini ngulur-ngulur durasi ya toh. Ya sudah teman-teman, saya mau ngebersihin kamarnya Pak Bos dulu. Ini sudah jam berapa ya? Nah sudah 4:30 ya toh, hampir 4:30. Habis ini oh iya, saya tadi mau ngecek ya, sudah nyampe belum, malah cerita panjang kali lebar. Yo ton, ngono kuwi lho, aku ki nek wis curhat neng sosmed. Curhat kok neng sosmed to, Mbak. Ya wis gelem rungokno ra gelem ya wis lah. Alhamdulillah transaksi sudah dikirim. Nggak bisa tak ketokkan di sana ya. Alhamdulillah teman-teman sudah nyampai ke orang rumah. Masya Allah. Lega. Nek wis kekirim iku lega teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Ya sudah teman-teman, saya mau bersih-bersih dulu. Ini kamarnya Pak Bos ya, belum saya bersihin. Sudah hampir 4:30 tuh. Sekarang jam tuh cepet banget ya. Belum masak buat makan malam nanti. Wis pokoknya PR ku masih banyak. Lanjut nanti.